Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Andre di channel Cerita Santai. Di episode kali ini saya akan menceritakan sebuah tragedi yang menyimpan banyak sekali kisah di dalamnya. Kejadian ini terjadi pada 15 April 1912 di Newfoundland. Newfoundland merupakan sebuah nama pulau yang berada di Kanada. Pulau ini berlokasi di Samudra Atlantik bagian timur. Dan kejadian ini merupakan sebuah peristiwa tenggelamnya kapal pesiar besar yang bernama Titanic. Seperti apa kisahnya? Silahkan untuk disimak. Mungkin bagi teman-teman yang lahir di tahun 80-an sudah tidak asing lagi dengan nama kapal yang satu ini. Titanic sendiri merupakan sebuah kapal yang sempat difilmkan dan sangat populer di seluruh dunia. Lalu siapa sosok pembuat kapal yang sangat besar ini? Dialah Thomas Andrew yang lahir pada tanggal 7 Februari 1878, di mana dia sempat memutuskan untuk berhenti sekolah karena ingin magang di sebuah perusahaan kapal. Berkat kecintaannya pada dunia perkapalan itulah yang membuat Andrew menjadi seorang arsitek kapal yang sangat terkenal dan paling disegani. Namun kepintarannya dalam merancang kapal tersebut membuatnya menjadi sosok yang lupa diri dan sombong. Bahkan dia pernah berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah mampu menenggelamkan kapal terbesar buatannya tersebut. Karena sebab itulah, dia hanya menyediakan kapal sekoci atau kapal kecil untuk penyelamatan yang tidak sesuai dengan jumlah para penumpangnya. Seperti yang diketahui, kapal Titanic merupakan kapal terbesar dalam sejarah yang memiliki 4 cerobong asap dan dilengkapi dengan 3 mesin. Salah satu kapal terbesar ini memiliki tenaga yang terbilang sangat dahsyat yang terdiri dari 3 ekspansi dan 4 silinder bolak-balik. Keempat silinder yang tersedia tersebut mempunyai fungsi untuk menggerakkan baling-baling kapal Titanic. Kapal Titanic sendiri dibuat dengan panjang sekitar 269 meter, lebar 28 meter, dan selain itu, bobot dari kapal Titanic ini juga mencapai 52.310 ton. Pada bagian dalam kapal terdapat 3 kelas penumpang. Untuk penumpang kelas 1 merupakan kelas yang paling mewah dengan daya tampung sekitar 739 orang. Penumpang kelas 2 didesain untuk dapat menampung sekitar 674 orang. Dan kelas ketiga dapat menampung sebanyak 1026 orang. Jika dihitung jumlah keseluruhan penumpang yang dapat ditampung oleh kapal Titanic, yaitu sekitar 3.339 orang. Jumlah ini sudah termasuk dengan anak buah kapal atau yang dikenal juga dengan nama ABK sebanyak 900 orang. Mendapat julukan sebagai kapal laut terbesar di dunia, justru membuat Titanic ini menabrak bongkahan es di sekitar Samudra Atlantik. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 14 April 1912, tepatnya pada pukul 23:40. Andrew yang merupakan perancang dari kapal Titanic ini pun tidak mempercayainya, karena ternyata kapal kokoh yang dia buat dengan sempurna itu mengalami kebocoran akibat kecelakaan yang dialami. Sebenarnya sebelum tenggelam, petugas ABK telah melakukan peringatan bahwa terdapat bongkahan es yang mengapung di depan kapal mereka. Namun ternyata peringatan tersebut tidak didengarkan atau bahkan terkesan tidak disampaikan kepada sang kapten. Meski bagian luar kapal sudah dilengkapi dengan plat baja, namun kenyataannya kapal Titanic tidak mampu menahan benturan yang sangat keras. Dalam keadaan yang sangat mengerikan tersebut, para penumpang masing-masing berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Sedangkan Andrew sebagai perancang dari kapal Titanic ini tidak ingin meninggalkan karyanya. Akhirnya dia pun tenggelam bersama dengan kapal Titanic yang dia ciptakan. Akibat dari kurangnya kapal sekoci yang disediakan, dikabarkan hanya 710 penumpang saja yang selamat.
Sisanya sebanyak 1.517 orang tewas di perairan Samudra Atlantik tersebut. Di antara 1.517 korban tewas tenggelam, terdapat sejumlah tokoh terkenal. Sebagian besar tokoh terkenal itu merupakan penumpang yang berada di kelas 1. John Jacob Astor adalah seorang anggota keluarga Astor yang terkemuka dan membantu membangun Hotel Waldorf Astoria di New York. Dia juga seorang penemu, seorang penulis novel fiksi ilmiah, dan sempat bertugas dalam Perang Spanyol-Amerika. John saat itu sedang bepergian dengan istrinya yang bernama Madeline ke Eropa. Ketika itu istrinya sedang hamil, dan untuk memastikan anak mereka lahir di Amerika Serikat, pasangan itu pun kemudian memilih menaiki kapal Titanic untuk pulang ke negaranya. John dikabarkan terakhir kali terlihat berpegangan di sisi Skocie sebelum akhirnya dinyatakan tewas, dan istrinya berhasil selamat dari bencana tersebut. Kekayaan John Astor bernilai hampir 87 juta dolar Amerika Serikat pada saat itu. Dia juga menjadi penumpang terkaya di atas kapal Titanic. Stead adalah seorang editor yang sangat berpengaruh, yang secara tak terduga telah meramalkan kematiannya di Titanic. Sebagai editor Pulp Magazine, jurnalis ini menerbitkan seri investigasi yang eksplosif dan kontroversial tentang prostitusi anak. Dia juga orang yang memelopori jurnalisme investigatif dan juga dikenal sebagai seorang yang spiritualis. Stead juga mendirikan majalah yang didedikasikan untuk supranatural dan layanan psikis yang dikenal sebagai Julia Bureau. Dia juga menulis sebuah cerita fiktif pada tahun 1886 yang memiliki kemiripan dengan peristiwa Titanic, yang berjudul How the Mail Steamer Went Down in Mid-Atlantic by a Survivor. Dalam ceritanya tersebut, dituliskan hanya 200 penumpang yang berhasil selamat dari total 700 orang yang ada di kapal karena kekurangan skoci. Dan menurut kabar yang didapatkan, Stead ini tidak terlihat di dek ketika Titanic akan tenggelam. Dia malah menghabiskan waktu terakhirnya dengan membaca di dalam kabin. Thomas Andrew. Thomas bukanlah orang biasa yang menjadi korban tewas di kapal Titanic. Mantan karyawan Harland dan Wolff inilah yang mendesain kapal itu sendiri. Dia ikut dalam pelayaran perdana Titanic untuk mengamati kapal dan membuat rekomendasi di sejumlah area kapal yang perlu diperbaiki. Ketika gunung es merusak lambung kapal Titanic, Thomas pun segera tahu bahwa kapal itu memang akan tenggelam. Menurut kabar yang didapatkan, pembuat kapal berusia 39 tahun tersebut mulai membantu penumpang wanita dan anak-anak masuk ke dalam skoci. Saat mengetahui kapalnya akan segera tenggelam, perhatian utama Thomas adalah keselamatan semua orang kecuali dirinya sendiri. John Thayer. John Thayer terkenal pada 1912 sebagai mantan pemain kriket dan eksekutif perusahaan kereta api Pennsylvania. Wakil presiden perusahaan kereta api itu naik Titanic bersama istri dan putranya setelah melakukan perjalanan ke Berlin. Setelah kapal menabrak gunung es, John memastikan istri dan pembantunya naik ke skoci. Dari kabar yang didapatkan saat itu, John terlihat pucat dan bertekad bertahan di dekat dek sebelum kapal tenggelam. Jasad John tidak pernah ditemukan, namun putranya selamat dengan cara menyelam ke dalam air dan berenang ke sebuah skoci yang terbalik. Isidor Straus dan istrinya Ida, pasangan ini pertama kali bertemu setelah Perang Sipil. Isidor ini merupakan pengusaha yang hebat dan merupakan anggota Dewan Perwakilan dari Amerika Serikat. Menurut kabar yang didapatkan, Isidor ditawari sebuah tempat di atas skoci saat Titanic akan tenggelam.
Namun dia menolak dan mengatakan tidak akan naik sekoci sampai setiap wanita dan anak-anak dapat turun dari kapal Titanic. Mendengar perkataan suaminya tersebut, istrinya pun kemudian menolak meninggalkan suaminya. Dan ketika sang suami memintanya untuk naik ke dalam sekoci, dia pun menjawab, "Kita telah hidup bersama selama bertahun-tahun. Kemanapun kamu pergi, saya akan mengikutimu." Istrinya pun kemudian memerintahkan pembantunya untuk naik ke sekoci, dan dia juga memberikan mantel bulu miliknya karena dia tidak membutuhkan mantel itu lagi. Pasangan ini terakhir terlihat bersama di dek kapal Titanic, dan jasad Isidore berhasil ditemukan di laut, tetapi jasad Ida tidak pernah ditemukan. Woodlawn Cemetery di Bronx membuat tanda memorial bagi Isidore dan Ida Strauss dengan sejenis monumen yang bertuliskan, "Banyak perairan yang tidak bisa memadamkan cinta, tidak pula ada banjir yang bisa menenggelamkan cinta." Seperti itulah sebagian dari banyak kisah yang terdapat dari kejadian tenggelamnya kapal Titanic, yang merupakan kapal laut terbesar saat itu. Bagi teman-teman yang ingin berdiskusi dan ingin memberitahu cerita apa yang menarik untuk dibahas di episode selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.